Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita punya sesuatu yang menarik nih buat Anda. Kita bakal bedah ringkasan dari sebuah sesi pelatihan Neurolinguistic Programming atau NLP. Topiknya spesifik soal report building atau ya gampangnya seni membangun kedekatan. Ini dari MC Training Center. Nah, tujuan kita kali ini, kita mau gali nih, ide-ide utamanya itu apa aja sih dari materi ini, khususnya soal gimana caranya bangun hubungan yang efektif, yang benar-benar punya pengaruh gitu. Oke deh, mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Ada satu hal yang langsung, bikin saya tertarik di awal. Sumber ini bilang kalau report atau kedekatan itu justru kunci pengaruh, bukan soal jago ngomong doang. Ini kayaknya sedikit beda ya dari anggapan umum. Coba kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya report ini menurut materi yang kita pegang? Katanya sih, ini landasan biar kita diterima, didengarin, dan yang paling penting nih, dipercaya sama orang lain. Dan ini konsep inti di NLP ya, Neuro-Linguistic Programming itu. Yang fokusnya ke hubungan antara pikiran, bahasa, sama perilaku kita. Kenapa ya ini dianggap fundamental banget gitu, baik buat ngobrol santai atau ya mungkin rapat penting di kantor gitu. Pertanyaan bagus itu. Jadi gini, fondasi ini krusial banget. Karena seperti ditekankan di materi ini ya, tanpa raport, tanpa jembatan emosional itu, ya pesan kita, sepinter apapun kita ngomong, bisa jadi mental aja gitu. Orang kan cenderung lebih buka ya sama ide atau ajakan dari orang yang mereka rasa nyambung. Nah, yang menarik di sini, panduan ini ngupas dua mekanisme utamanya, pacing sama leading. Pacing itu seninya main diri, bukannya main ya, menyelaraskan diri. Bisa lewat bahasa tubuh, nada suara, ritme bicara kita, bahkan sampai pilihan kata yang mirip. Jadi seolah-olah kita masuk ke dunianya lawan bicara kita. Menyelaraskan diri. Kedengarannya sekilas kayak niru ya, tapi kayaknya lebih dalam dari sekedar niru aja ya. Tepat sekali. Ini bukan cuma niru kayak BO gitu. Pacing yang efektif itu datangnya dari perhatian yang tulus. Usaha buat benar-benar ngerasain tempo sama gaya komunikasi orang lain. Intinya sih bangun resonansi. Nah, baru deh setelah keselarasan ini kebangun, itu kan pacing tuh. Baru kita bisa mulai masuk ke leading. Leading itu, ya secara halus, pelan-pelan, kita ngarahin interaksi atau obrolan ke arah yang kita mau. Mungkin buat capai pemahaman bareng, atau solusi, atau ya tujuan komunikasi lainnya lah. Keduanya ini, pacing dan leading, ini kayak tarian komunikasi yang dinamis gitu. Wih, tarian komunikasi, menarik juga istilahnya. Jadi tujuan praktis pelatihan ini, kalau lihat dari catatannya, biar pesertanya bisa menerapkan pacing dan leading ini secara sadar ya, baik lewat omongan atau gerak-gerik gitu, biar interaksinya lebih nyaman, lebih nyambung. Terus disebut juga target pesertanya luas banget ya. Ada mahasiswa, profesional di macam-macam bidang, kayak layanan pelanggan, pendidikan, komunikasi, kepemimpinan. Ya pokoknya siapa aja deh yang pengen hubungan interpersonalnya lebih bagus. Nah, ini mungkin relevan banget buat Anda nih kalau Anda ngerasa komunikasi kadang suka nggak klik atau pengen lebih bisa bawa pengaruh positif gitu. Berarti ini bukan sekedar trik komunikasi aja ya, tapi lebih ke upaya bangun jembatan pemahaman gitu. Iya, betul. Lebih ke bangun jembatan daripada cuma pakai trik. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, kredibilitas pendekatan ini juga kayaknya didukung sama profil trainernya. Itu ada disebut di materinya. Namanya Syahrial, gelarnya STMPD, MLNP, CBA. Wah, ini gelar-gelarnya nunjukin latar belakang yang kuat ya. Ada teknik, ada pendidikan, terus ada sertifikasi master praktisi NLP sama analis bisnis juga. Ini kombinasi yang menarik ya. Ada teknis, pemahaman ngajar, penguasaan NLP tingkat lanjut, plus analisis bisnis. Pengalamannya juga disebut lebih dari 10 tahun. Terus daftar kliennya juga, wah ini nunjukin penerapannya luas banget. Ada institusi pemerintah kayak KPK, korporasi besar macam BPJS Kesehatan, BRI Corporate University, terus ada El Nusa Tbk, bahkan organisasi internasional kayak World Vision Indonesia. Ini kan nguatin banget ya, kalau kemampuan bangun raport ini emang dasar banget dan dibutuhin di mana-mana, lintas sektor gitu. Oh iya, satu lagi yang penting dicatat nih, dari panduan ini juga, sesi raport building ini ternyata bagian kelima dari total 10 seri pelatihan NLP yang ditawarin sama MC Training Center. Nah, ini ngasih kita konteks kalau NLP itu sendiri cakupannya luas banget. Topik lainnya tuh ada cara ngelola pikiran dan emosi, terus gimana baca dan pakai bahasa tubuh yang efektif, strategi ngatasin overthinking, sampai teknik ngelola stres.
Jadi, si raport ini salah satu komponen penting lah ya dalam kotak perkakas pengembangan diri ala NLP. Oke. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Kalau kita coba tarik benang merahnya dari materi ini ya, bangun kedekatan atau report itu ternyata lebih dari sekedar ngobrol basa-basi gitu ya. Ini tuh sebuah keterampilan aktif, butuh kesadaran buat nyelaraskan diri, itu paging tadi, terus dengan lembut ngarahin, itu leading. Dan tujuannya bukan buat manipulasi ya, tapi lebih ke nyiptain hubungan yang lebih otentik, komunikasi yang lebih cair, interaksi yang bisa bawa pengaruh positif. Ini kayaknya ngangkat komunikasi dari sekedar tukar kata jadi tukar rasa saling paham gitu ya. Betul sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan yang menarik nih buat Anda. Sebuah pertanyaan yang kayaknya tersirat dari materi ini. Seberapa sering sih kita benar-benar secara sadar gitu ya, merhatiin dan gunain penyelarasan verbal dan nonverbal tarian pacing dan leading ini dalam interaksi kita sehari-hari? Dan pertanyaan lanjutannya nih, kalau kita mulai lebih sadar dan ya coba mempraktekannya, kira-kira perubahan signifikan apa ya yang mungkin terjadi sama kualitas hubungan dan hasil komunikasi Anda? Sebuah pemikiran yang cukup dalam ya buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita terhadap materi report building dari MC Training Center ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya ya.